Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Part 20. Khotbah tentang Sallekha Sutta. Judul asal A Discourse on the Sallekha Sutta oleh Mahasi Sayadaw. Penerjemah bahasa Inggris U. Aye Maung. Penyunting bahasa Inggris Bhikkhu P. Sala. Penerjemah bahasa Indonesia Indra Anggara. Penyunting bahasa Indonesia Budi S.H. Penerbit Yayasan Satipatthana Indonesia Yasati. Cetakan pertama Mei 2016. Kelengahan Pamada garis datar 36. Saya telah sering memberikan khotbah tentang kelengahan atau pamada. Kita cenderung menjadi lengah dalam hal-hal praktis maupun spiritual. Kita meletakkan sesuatu di satu tempat dan kehilangan benda itu karena lupa membawanya ketika pergi. Kita kehilangan benda-benda karena lupa membawanya kembali saat bepergian dengan mobil, kereta api, atau kapal. Kita mengalami kerugian harta jika lalai melakukan hal-hal tertentu. Kelengahan dalam kehidupan sehari-hari demikian adalah berbahaya. Kelengahan dalam hal berdana, moralitas, dan sebagainya adalah kelengahan dalam hal-hal spiritual. Kelengahan demikian dijelaskan dalam Kuddhaka Watu Vibhanga sebagai berikut. Apakah sifat dari kelengahan? Yaitu kurangnya pengendalian terhadap perbuatan buruk, ucapan buruk, pemikiran buruk, dan 5 objek indria. Kurangnya pengendalian terhadap perbuatan buruk adalah satu jenis kelengahan. Perbuatan buruk yang dimaksudkan adalah membunuh, mencuri, dan hubungan seksual yang salah. Ketika Anda berpikir untuk membunuh, atau ketika Anda sedang membunuh, Anda memberi kebebasan pada keinginan Anda untuk membunuh. Pada saat itu Anda lupa bahwa seharusnya Anda tidak membunuh. Hal yang sama berlaku untuk kedua perbuatan buruk lainnya, mencuri dan hubungan seksual yang salah. Kurangnya pengendalian sehubungan dengan 4 jenis ucapan salah adalah kelengahan juga, yang berarti lupa akan fakta bahwa seseorang harus menghindari berbohong, memfitnah, menghina, dan bergosip. Demikian pula dengan kurangnya pengendalian sehubungan dengan pemikiran-pikiran buruk, seperti niat untuk mendapatkan harta orang lain secara tidak benar, keinginan untuk membunuh, atau sikap skeptis terhadap hukum kama. Ini berarti melupakan fakta bahwa adalah hal yang baik untuk tidak memiliki keinginan atas harta orang lain, untuk mengembangkan niat baik, dan berkeyakinan pada hukum sebab dan akibat. Inilah yang terburuk dari segala jenis kelengahan. Karena seseorang yang berpikiran demikian, cenderung melakukan perbuatan-perbuatan buruk dan sepenuhnya buta terhadap nilai-nilai moral dan spiritual. Kelengahan dan keinginan seksual. Jenis kelengahan lainnya adalah pemuasan berlebihan sehubungan dengan 5 objek indria. Objek-objek indria adalah objek dari nafsu keinginan. Mereka membentuk dasar bagi kesaling tertarikan antara pria dan wanita. Objek-objek keinginan pria banyak terdapat pada wanita dan sebaliknya. Objek tersebut adalah rupa, suara, bau-bauan, dan sentuhan. Benda-benda materi seperti emas, perak, rumah, kendaraan, pakaian yang seseorang butuhkan untuk memenuhi keinginan indriawinya termasuk di dalam objek-objek indria. Pikiran yang tak terkendali, keinginan tak terkendali, dan penikmatan tak terkendali terhadap objek-objek indria berarti kelengahan. Bagaikan yang tidak memiliki kendali atas ternak yang dilepas di padang rumput.
Jika Anda melepaskan kekang atas keinginan indria alih-alih mengendalikannya melalui pengembangan batin, maka Anda pasti lalai untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Obsesi keinginan indria demikian dapat dianggap sebagai kelengahan biasa yang tidak seburuk kelengahan yang mengarah pada perbuatan buruk. Mereka yang tidak mengembangkan batin mereka akan terus-menerus diliputi oleh kelengahan. Sejak bangun di pagi hari, mereka memikirkan objek indria dan keinginan yang obsesif menguasai mereka sepanjang hari. Mereka tidak pernah lelah dengan objek-objek indria. Mereka senang memikirkannya dan hanya tertunda sementara pemikiran indriawinya ketika terlelap. Mereka dapat memikirkan objek-objek indria ini sepanjang hari, sepanjang malam, sepanjang tahun, bahkan dapat menjadi keasikan seumur hidup mereka. Kelengahan membuat mereka menjadi tanpa perhatian terhadap realitas-realitas yang terkandung di dalamnya. Memberi celah kepada nafsu keinginan tanpa pengendalian adalah kelengahan dalam hal perbuatan baik. Kelengahan adalah sejenis ketidaksadaran. Tetapi bukan seperti ketika jatuh dari tempat tinggi, tenggelam, atau menderita suatu penyakit. Ini adalah sepenuhnya tanpa perhatian ketika seseorang melakukan kegiatan makan atau menikmati kesenangan. Memberi celah kepada keinginan dalam perbuatan-perbuatan buruk, ucapan buruk, atau pikiran buruk adalah kelengahan terburuk. Obsesi terhadap objek-objek indria tidaklah terlalu berat, dan ada lagi jenis kelengahan lain yang halus dan ringan. Lupa melakukan perbuatan baik merupakan kelengahan juga jika kita lalai mengembangkan atau melatih perbuatan baik dengan tulus, tekun, dan berkesinambungan. Yang dimaksud perbuatan baik secara singkat adalah berdana, moralitas, dan pengembangan batin. Seseorang harus menekuninya secara tulus dan benar. Dana harus diberikan pada waktu-waktu tertentu semaksimal mungkin yang seseorang sanggup persembahkan. Komitmen pada 5 sila harus berlaku seumur hidup dan menjalankan 8 sila atau disiplin lainnya jika memungkinkan. Pikiran harus dikembangkan semaksimal mungkin yang seseorang mampu lakukan. Ini harus dilakukan secara serius dan teguh. Praktek setengah hati berarti kurangnya ketulusan dan tanpa perhatian murni dalam banyak hal. Kondisi-kondisi batin yang baik yang penting bagi pengembangan batin adalah 4 landasan perhatian murni, satipatthana, 4 usaha benar, samapadhana, 4 jalan menuju kekuatan, iddhipada, 5 indria pengendali, indria, 5 kekuatan batin, bala, 7 faktor pencerahan, bojangga, dan 8 faktor jalan mulia, magangga. Meditator harus mengembangkan kualitas-kualitas baik ini secara tulus dan sungguh-sungguh. Mencatat aktivitas tubuh seperti berjalan, duduk, berbaring, dan sebagainya pada saat kemunculannya adalah pengamatan terhadap jasmani. Mencatat kaku, panas, dan sebagainya adalah pengamatan terhadap perasaan. Mencatat pikiran dan imajinasi yang muncul adalah pengamatan terhadap kondisi kesadaran. Sedangkan mencatat tindakan mendengar, melihat, dan seterusnya adalah mengamati objek-objek batin. Mengamati dengan cermat pada segala sesuatu yang muncul dan mewaspadainya. Berarti penerapan perhatian murni secara seksama. Keempat landasan perhatian murni mengarah menuju 4 usaha benar dan pengembangan persyaratan pencerahan lainnya. Bodhipakkhya Dhamma. Oleh karena itu, mencatat gerakan kembang dan kempisnya perut dan aktivitas batin jasmani lainnya secara seksama berarti melatih kondisi-kondisi baik secara menyeluruh. Segala kondisi tanpa perhatian murni adalah kurangnya ketekunan.
yang berarti kelengahan. Selain itu, jika Anda melakukan pencatatan secara terputus-putus, alih-alih melakukannya secara berkesinambungan, maka Anda akan terkadang menjadi tidak berperhatian. Segala kondisi tanpa perhatian adalah kelengahan. Mencatat selama hanya 1 atau 2 jam saja berarti kelengahan sepanjang sisa waktu Anda dalam 1 hari. Perkembangan konsentrasi menjadi tertahan dan akan sulit mengembangkan pengetahuan pandangan terang sebagaimana mestinya. Sekali lagi, jika Anda mengendurkan usaha atau jika antusiasme Anda melemah, Anda cenderung menjadi lengah. Jika dalam perjalanan praktek meditasi, Anda menyerah karena tidak memperoleh kemajuan, kesehatan yang buruk, atau karena alasan lain, Anda berhenti berperhatian dan menjadi lengah. Jenis kelengahan ini mudah ditemui pada banyak kasus meditator. Beberapa tidak pernah berpikir untuk bermeditasi. Beberapa lagi bahkan mencegah orang lain bermeditasi. Orang-orang demikian tenggelam dalam kelengahan di sepanjang hidup mereka. Menyuruh orang lain untuk meninggalkan meditasi adalah kelengahan terburuk. Beberapa biku tidak bermeditasi, walaupun mereka bergabung dalam sangga yang memiliki tujuan utama berlatih meditasi. Akan tetapi, bukannya bermeditasi, mereka justru mematahkan semangat orang untuk bermeditasi. Ini adalah kelengahan paling berat. Kesimpulannya, merupakan kelengahan jika seseorang tidak melatih kualitas-kualitas baik dengan sungguh-sungguh, tanpa henti dan sepenuh hati. Lawan dari kelengahan adalah kecermatan atau kewaspadaan, appamada. Merupakan kewaspadaan dalam menghindari perbuatan salah, ucapan salah, dan menempuh kehidupan yang baik. Adalah kewaspadaan dalam mencegah munculnya pemikiran salah melalui konsentrasi dan pengetahuan pandangan terang. Untuk mengalihkan pikiran dari objek-objek indria melalui pengembangan batin, atau untuk mengatasi pemikiran-pemikiran nafsu indriawi melalui perhatian murni. Adalah kewaspadaan dalam memberikan dana atau berpikir tentang berdana atau melakukan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Kewaspadaan terbaik adalah mengamati dan mencatat serta menyadari segala sesuatu yang muncul dari 6 indria. Kewaspadaan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh para meditator yang mempraktekkan perhatian murni di pusat meditasi ini. Komitmen mereka atas aturan-aturan moral membuat mereka terbebas dari perbuatan dan ucapan buruk. Perhatian murni yang berkesinambungan menghalau pemikiran-pemikiran buruk dan menjaga pikiran tetap jauh dari objek-objek nafsu indria. Jika kadang-kadang pikiran mengembara, maka harus segera dicatat dan dilawan. Karena meditator selalu mencatat gambaran batin yang muncul, maka di sana tidak akan ada pemikiran masa lalu yang berkenaan dengan nafsu indriawi. Ini berarti perhatian murni sedang dikembangkan melalui praktek yang tulus, terus-menerus, teguh, dan tidak goyah. Latihan kewaspadaan mereka sangat baik dan sungguh memuaskan guru-guru mereka. Praktek kewaspadaan. Usahakan kebebasan kalian sendiri dengan kewaspadaan. Demikianlah Sang Buddha menasehati para siswanya setiap hari. Ini adalah nasihat terakhirnya sebelum parinibbana. Substansi dari nasihatnya adalah bahwa siswa harus mengerahkan usahanya untuk mencapai kearahatan, yang merupakan tujuan hidup seorang bhikkhu. Pencapaian tujuan ini mengarahkan sang arahan untuk merefleksikan apa yang harus dilakukan telah dilakukan, atau katang karaniyang. Tidaklah mudah untuk mencapai kearahatan.
meditator memerlukan bantuan atau cara untuk pencapaian itu, seperti halnya seseorang memerlukan alat atau perkakas untuk melakukan pekerjaan. Untuk membantu para siswanya mencapai tujuan kearahatan, Sang Buddha menunjukkan kewaspadaan sebagai alat terbaik untuk tujuan itu. Melalui kewaspadaan, sang siswa akan dapat mencurahkan dirinya pada moralitas, konsentrasi, dan kebijaksanaan hingga kearahatan tercapai. Arti dari Appammadena Sampadetta. Saya merujuk pada sifat dasar dari kata Appammadena dalam kaitannya dengan topik ini, karena banyak orang memahaminya, kata terakhir Sang Buddha, dalam arti yang tidak sesuai dengan penjelasan yang diberikan pada kitab komentar. Mereka memahami nasihat terakhir Sang Buddha sebagai pertahankanlah perhatian penuh kalian. Interpretasi ini cukup masuk akal, tetapi tidak berfokus pada apa yang harus dicapai oleh para siswa. Kitab komentar atas Mahaparinibbana Sutta menjelaskan sebagai berikut. Sati awibhawasena sabbakicani sampadeyatha. Kalimat Pali ini berisikan objek sabbakicani yang berarti semua tujuan, semua hal. Karena itu, kata kerja sampadetha dan sampadeyatha harus merupakan kata kerja transitif, bukannya kata kerja intransitif yang tidak memiliki objek. Appammadena berarti melalui kewaspadaan. Dan karena digunakan sebagai kata sambung dengan kata kerja transitif, maka harus dipahami bukan dalam makna suatu objek, melainkan dalam makna suatu cara untuk mencapai objek. Jadi, kalimat Pali dalam kitab komentar dapat diterjemahkan sebagai melalui perhatian murni, appamada, kalian harus menyelesaikan semua tugas sabbakicani yang berhubungan dengan moralitas, dan seterusnya. Nasihat terakhir Sang Buddha bermakna bahwa seseorang harus dengan penuh perhatian murni melakukan semuanya yang harus dilakukan sehubungan dengan moralitas, konsentrasi, dan kebijaksanaan. Interpretasi serupa berlaku untuk kata Appammadena Sampadetha ketika dilafalkan oleh seorang biku yang memberikan sila. Ajaran terakhir. Ucapan terakhir Sang Buddha pada malam menjelang parinibbana mengandung kata-kata Wayadhamma Sankhara. Ini berarti bahwa segala fenomena tunduk pada kehancuran dan tidak dapat diandalkan. Bahwa batin dan jasmani adalah tidak kekal dan senantiasa berlalu. Bahwa segala sesuatu pada akhirnya akan berakhir. Sehingga kita harus mempraktekkan moralitas, konsentrasi, dan kebijaksanaan secara menyeluruh. Pertimbangkan, misalnya, sebuah rumah yang Anda bangun. Tidak peduli kekokohannya sebagai rumah baru, pasti akan hancur pada waktunya. Dan sebelum kehancuran totalnya, rumah itu akan rusak secara perlahan-lahan. Sebuah rumah yang diharapkan dapat bertahan selama 100 tahun mengalami kerusakan 1% dalam setiap tahunnya. Dan kerusakannya terjadi secara proporsional pada setiap jangka waktu hingga ke detiknya. Kita biasanya tidak membicarakan jangka waktu yang kurang dari 1 detik. Tetapi menurut kitab-kitab, terdapat banyak momen pikiran dalam 1 detik yang selama itu pelenyapan terjadi tanpa henti. Seperti halnya sebuah rumah yang dibangun dengan kuat, tubuh manusia juga tunduk pada hukum ketidakkekalan.
terlihat kuat dan sehat pada usia 16 atau 20. Kemudian ia melekat pada jasmani dan batinnya, percaya pada kekuatan dan ketahanannya, dan yakin atas pengetahuan, pemahaman, dan keterampilannya. Menganggap dirinya kebal terhadap kehancuran. Tetapi pada kenyataannya, batin dan jasmani tidak dapat bertahan bahkan selama sekedipan mata. Bahkan ketika ia tidur, makan, atau bekerja, segala fenomena batin jasmani muncul dan lenyap tanpa henti. Ini dapat direalisasi oleh para meditator yang mempraktekkan perhatian murni secara berkesinambungan. Ini bukanlah pengalaman yang tidak terjangkau oleh orang-orang biasa. Beberapa orang mengatakan bahwa tidaklah mungkin dapat memperoleh pengalaman demikian pada masa sekarang ini. Tetapi ini adalah kesalahpahaman karena kurangnya praktek yang berkelanjutan. Karena pelenyapan yang tanpa henti ini, bahkan seseorang yang hidup hingga usia 100 tahun pada akhirnya akan menjadi mayat. Demikianlah sifat tanpa inti dari kehidupan ini. Sang Buddha menekankan perlunya mempraktekkan moralitas, konsentrasi, dan kebijaksanaan yang pada latihan tersebutlah kita harus bergantung untuk mencapai kebebasan. Para meditator yang mencatat segala fenomena pada momen melihat, mendengar, dan seterusnya berarti sedang berperhatian murni sesuai nasihat terakhir Sang Buddha. Ketika konsentrasi berkembang, pandangan terang muncul atas adanya hanya dua fenomena kehidupan, materi yang diketahui dan batin yang mengetahui, yang merupakan pengetahuan analitis atas batin dan jasmani, atau nama rupa paricedanyana. Kemudian meditator merefleksikan 3 karakteristik dari kehidupan, sammasananyana. Ini diikuti oleh pandangan terang dari pengetahuan atas kemunculan dan kelenyapan, udaya bhawanyana. Pada tahap ini, meditator melihat cahaya, merasakan kegembiraan meluap, dan meyakini bahwa pandangan terangnya telah lengkap. Akan tetapi, sebenarnya masih belum lengkap. Dan setelah itu, ia menemukan bahwa baik batin maupun jasmani lenyap. Bhanga nyana. Kemudian, perhatian murni yang berkesinambungan mengarah menuju pengetahuan atas ketakutan, bhaya nyana. Pengetahuan atas kesedihan, adinawanyana. Pengetahuan atas kejijikan, nibbidanyana. Pengetahuan atas keinginan akan kebebasan, mencitu kamyatanyana. Pengetahuan atas pengamatan ulang, patisangkanupassananyana. Dan pengetahuan keseimbangan batin terhadap bentukan-bentukan, sangkarupekanyana. Ini masih belum cukup untuk membawa meditator menuju tujuan tertinggi. Ketika pandangan terang berkembang, pengetahuan adaptasi atau anulomanyana dan pengetahuan kematangan gotrabunyana muncul. Diikuti oleh pengetahuan sang jalan dan buahnya pada tingkat memasuki arus. Akan tetapi, meditator harus melanjutkan prakteknya di mana pengetahuan atas kemunculan dan kelenyapan dan pengetahuan pandangan terang lainnya muncul sekali lagi dalam urutan yang sama hingga ia mencapai tingkat yang kembali sekali dan buahnya. Ia tetap harus melanjutkan prakteknya dan mengulangi proses pengembangan yang sama untuk mencapai tingkat yang tidak kembali. Kemudian melanjutkan praktek dan pengulangan atas perjalanan spiritual yang sama akan membawanya menuju ke arahatan. Hanya pada saat itulah siswa mencapai kebebasan sempurna sesuai dengan nasihat terakhir Sang Buddha.
Sementara orang lain mungkin lalai, tenggelam dalam objek-objek indriawi, dan terpisah dari perbuatan-perbuatan baik, mari kita menghindari kelengahan, mengatasi perbuatan-perbuatan buruk melalui moralitas, melenyapkan kelengahan dan pemikiran buruk, dan pemikiran tentang objek-objek indriawi melalui pengembangan batin. Kewaspadaan adalah inti dari Buddhisme. Sesungguhnya, menurut kitab komentar, kewaspadaan ini adalah ringkasan dari seluruh ajaran Sang Buddha selama 45 tahun masa pengajarannya. Sikap skeptis, asaddhata, garis datar 37. Bukanlah keyakinan atau saddha jika menganut suatu pandangan yang tidak benar dan tidak masuk akal. Keyakinan merujuk hanya pada penerimaan pandangan benar sehubungan dengan Buddha sejati, Dhamma sejati, Sangha sejati, dan hukum kama. Kepercayaan pada kama adalah pandangan benar yang berdasarkan pada keyakinan. Dalam penjelasan tentang 3 perlindungan, Tisarana, kitab komentar menjelaskannya sebagai pandangan yang berakar pada keyakinan. Seperti halnya kepercayaan pada kama, kepercayaan pada Buddha sejati, Dhamma sejati, dan Sangha sejati adalah persoalan keyakinan. Setiap agama memiliki Tuhan atau guru tertinggi, ajaran yang diungkapkan atau diajarkan oleh sang pendiri, dan para siswa yang mengikuti ajaran itu. Bagaimana kita mengetahui mana yang asli dan mana yang bukan? Jawabannya adalah bahwa Buddha sejati memiliki 9 sifat. Salah satunya adalah arahang, yang berarti terbebas dari kebencian, ketidaktahuan, dan kotoran batin lainnya. Hal ini cukup untuk mengungkapkan keaslian sang guru. Dikatakan bahwa yang disebut pencipta menginginkan manusia memuja dan menyembahnya, dan menghukum mereka yang tidak melakukannya. Ini menunjukkan pendambaannya akan kekuasaan dan niat buruk. Namun, Sang Buddha mengajarkan bahwa kita akan mengembara sesuai dengan kama kita, bahwa perbuatan baik akan menghasilkan akibat baik, dan perbuatan buruk akan menghasilkan akibat buruk. Beliau tidak mengatakan bahwa para pemujanya akan diselamatkan dan yang tidak memujanya akan dihukum. Tidak ada tanda keserakahan atau niat buruk dalam ajarannya. Ia hanya mendorong para siswanya untuk membebaskan diri mereka sendiri dari kotoran-kotoran batin. Mengenai ajarannya, dapat diuji melalui pengalaman. Ajaran ini harus memiliki 6 sifat. Salah satunya adalah memiliki kualitas dapat direalisasi atau dialami, sandithika. Kita dapat mengetahui apakah suatu ajaran adalah sejati atau palsu dengan berdasarkan pada pengalaman pribadi. Agama lain tidak memberitahu kita apa yang dapat dialami oleh para pengikutnya. Semua ajaran mereka harus diterima dengan keyakinan membuta. Akan tetapi, ajaran Sang Buddha dapat diselidiki secara empiris. Pengalaman spiritual dapat dicapai dalam beberapa minggu jika Anda berlatih sesuai instruksi kami, dan Anda akan memiliki pandangan terang luar biasa jika praktek itu diperpanjang hingga 5 atau 6 minggu. Sangha juga adalah asli jika memiliki 9 sifat seperti terlatih baik, suppatipanna. Tentu saja semua agama mengakui pentingnya latihan. Tetapi kita harus membedakan latihan yang baik dengan latihan yang buruk. Latihan yang baik menghasilkan kebebasan dari niat buruk, keserakahan, dan kotoran-kotoran batin lainnya. Latihan demikian jarang ditemukan pada ajaran-ajaran non-Buddhis. Sistem non-Buddhis tidak membantu kita mencabut kotoran batin, sedangkan latihan Buddhis menjamin pemadaman sepenuhnya. Sangha menjalankan latihan ini.
Keyakinan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha adalah sangat bermanfaat. Karena ketiadaan keyakinan ini, beberapa orang tidak melakukan perbuatan baik dan beberapa bahkan melakukan perbuatan buruk. Kemudian ada yang menolak kama dan gagasan mengenai kehidupan mendatang. Mereka tidak menghindari perbuatan jahat dan mereka tidak melakukan perbuatan baik disebabkan oleh sikap skeptis mereka. Minimnya perbuatan baik yang berakar dari cinta kasih atau belas kasihan dikalahkan oleh perbuatan-perbuatan buruk mereka. Catatan mengenai skeptis, asaddhata adalah lawan dari keyakinan. Ini bukan sekedar keraguan-raguan atau kebimbangan yang dimiliki orang pada umumnya, melainkan benar-benar tanpa keyakinan yang seharusnya dimiliki seseorang. Saya pikir sikap skeptis adalah terjemahan terbaik. Mereka hampir tidak memiliki apapun yang dapat diandalkan untuk kesejahteraannya setelah kematian. Sebaliknya, orang-orang yang berkeyakinan menghindari kejahatan dan melakukan kebaikan sebanyak mungkin. Oleh karena itu, mereka memperoleh kemajuan spiritual dan terjamin kesejahteraannya pada kehidupan berikutnya. Demikianlah saya akhiri part 20. Pada part selanjutnya, saya akan mulai bacakan Tidak Malu Ahirika _38, Tidak Takut Annottapa _39, dan yang lainnya. Terima kasih. Kalena dhammat savanang etammang kalamuttamang